Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Purnia Dila dari Bimbingan dan Konseling Kelas Indralaya bersama teman-teman saya Davita Aikiah dan Naomi Asindi dari Bimbingan dan Konseling Kelas Palembang. Kami dari kelompok 3 Bimbingan dan Konseling Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan layanan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan atau mempresentasikan mengenai rencana pelaksanaan layanan bidang karir semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 pada anak kelas 6 sekolah dasar. Untuk yang pertama, terdapat komponen dalam RPL ini yaitu layanan dasar dengan bidang layanan karir dengan topik atau tema layanan yaitu bangun karir dengan mengenal bakat. Kemudian fungsi dari layanan ini adalah sebagai pemahaman dan penyaluran. Tujuan umumnya yaitu untuk memahami mengenai apa itu bakat, dan tujuan khususnya yang pertama yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan arti bakat. Yang kedua, peserta didik mampu memahami jenis-jenis bakat. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi bakat. Dan yang keempat, agar peserta didik mampu memahami karakteristik anak yang berbakat. Sasaran dari layanan ini adalah kelas 6 sekolah dasar. Untuk materi layanan itu sendiri, yang pertama adalah pengertian bakat, yang kedua jenis-jenis bakat, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat, dan yang keempat karakteristik anak berbakat. Waktu yang dilaksanakan dalam pelayanan ini adalah 1 kali pertemuan kali 50 menit dengan metode atau teknik ceramah, curah pendapat, dan sesi tanya jawab. Media yang digunakan adalah PowerPoint dan alat yang digunakan adalah laptop. Untuk sumber bahannya itu diambil dari jurnal, Jurnal Universitas Kristen Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk bagian pelaksanaan akan dijelaskan oleh Naomi Asindi. Kepada Naomi, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan pelaksanaan. Yang pertama, tahap pendahuluan atau beginning stage. Yang pertama, guru BK atau konselor memberi salam kepada peserta didik. Yang kedua, mengecek kehadiran peserta didik. Ketiga, membina hubungan baik dengan peserta didik atau menanyakan kabar pelajaran sebelumnya, ice breaking. Yang keempat, memberikan pengantar tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik. Yang kelima, guru BK atau konselor menanyakan kesiapan peserta didik melaksanakan kegiatan dan memulai ke tahap kegiatan. Yang kedua, tahap kegiatan atau working stage. Yang pertama, guru BK atau konselor memberikan PPT kepada peserta didik. Yang kedua, peserta membaca leaflet atau brosur yang telah dibagikan. Yang ketiga, guru BK atau konselor menjelaskan PPT yang berhubungan dengan layanan. Yang keempat, melakukan brainstorming atau curah pendapat. Yang kelima, pemberian LKS kepada peserta didik. Yang terakhir, ketiga, tahap pengakhiran atau terminating stage. Yang pertama, peserta didik menyimpulkan apa itu, Dok? Hasil kegiatan. Yang kedua, peserta didik merefleksi kegiatan dengan mengungkapkan kemanfaatan dan kebermaknaan. Selanjutnya, kegiatan secara lisan. Yang ketiga, guru BK atau konselor memberikan penguatan dan rencana tindak lanjut. Yang keempat, guru BK atau konselor menutup kegiatan layanan dengan mengajak peserta didik berdoa dan mengakhiri dengan salam. Baik, untuk bagian evaluasi akan dilanjutkan oleh Davita Aikiah. Kepada Davita, dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bagian tentang evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses. Guru BK atau konselor melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. 1.
mengamati sikap atau antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, mengamati cara peserta didik dalam menyampaikan pendapat atau bertanya. Yang ketiga, mengamati cara peserta didik dalam memberikan penjelasan terhadap pertanyaan guru atau guru BK atau konselor. Yang keempat, melakukan refleksi hasil melalui instrumen yang tersedia. Yang kedua, evaluasi hasil. Evaluasi dengan instrumen yang sudah disiapkan antara lain. 1. Evaluasi tentang suasana pertemuan, menyenangkan, cukup menyenangkan atau tidak menyenangkan. Yang kedua, evaluasi terhadap topik yang dibahas sangat penting atau cukup penting atau tidak penting. Yang ketiga, evaluasi terhadap cara guru BK dalam menyampaikan materi, mudah dipahami atau cukup mudah atau sulit dipahami. Yang keempat, evaluasi terhadap kegiatan yang diikuti, menarik atau cukup menarik atau tidak menarik untuk diikuti. Saya juga akan menjelaskan tentang uraian materi. Di sini akan menjelaskan tentang pengertian bakat, jenis-jenis bakat, faktor-faktor yang mempengaruhi bakat, karakteristik anak berbakat, dan di sini juga terdapat lembar kerja siswa, lembar refleksi diri. Dengan poin-poin saya merasa sangat perlu dengan materi ini, cukup pilih menyenangkan, cukup menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Yang kedua, poin kedua, menurut saya materi ini sangat menarik. Pilih menyenangkan, cukup menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Saya sangat memahami materi yang telah dipahami. Menyenangkan, cukup menyenangkan, dan tidak menyenangkan. Yang poin selanjutnya, saya merasa sangat perlu bantuan dari guru BK untuk mengenali bakat. Pilih juga menyenangkan, cukup menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Baik, rencana pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ini digunakan dan diberikan kepada peserta didik untuk memudahkan kita sebagai guru BK atau konselor dalam melakukan layanan kepada peserta didik. Mungkin itu rencana pelaksanaan layanan bidang karir yang diberikan kepada kelas 6 sekolah dasar dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.